Tinggal di mana? Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehari-harinya apa? Nama saya Ade Fathu dari Garut. Sehari-hari saya dagang keliling, Pak Haji. Jualan apa? Jualan pakaian jadi. Pakaian? Ya. Belanja pakaiannya di mana? Belanjanya di Tanah Abang sama di Cipulir, di Cirebon, di Tegal Gubuk. Kenapa kamu nggak belanjanya di Tasik? Di Tasik. Kan dekat dari Garut ke Ada Tasik. juga. Jauh gak Garut ke Tasik? Bapak tinggal di Garut? Tinggal di Garut, cuman Garut Selatan, Pak Haji. Garut Selatan tuh mana? Di daerah dekat Pamengpeuk, Bung Bulang, itu Garut Selatan, masuk paling ujung. Oh iya. Ujung Garut Selatan itu. Jauh mana ke Tanah Abang sama ke Tasikmalaya? Jauh ke Tanah Abang. Jauh ke Tanah Abang. Tuh orang Tasik kan Kadang-kadang juga belajar. Dagang pasar Tasik di Tanah Abang. Ada yang dari Tasik juga. Iya kan? Ya, tapi kalau sengajain ke Tasik kadang mahal, Pak Haji. Oh mahal? Ya. Oh kalau belanja di pasar Tanah Abang malah lebih murah? Ya, soalnya kan bersaing di sana. Oh iya. Kalau kita yang datang malah dimahalin gitu. Oh iya. Tapi adalah yang dibelanjain di Tasik juga. Oh ada. Nah, itu kan dekat gitu. Terus cerita coba Pak. Ya intinya mah kalau saya tuh saya pengen maju usaha lah, Pak Haji, gitu. Maju doang? Ya. Maju doang? Kalau maju mah tinggal selangkah aja maju. Pengen sukses, Pak Haji. Ini sementara kan dagang saya boleh kata ya bukan ngeratapin ini enggak sih, Pak Haji, ya. Mundur lah kan gitu, Pak Haji. Itu yang keduanya. Mundurnya gimana? Ya mundurnya penghasilan berkurang gitu. Itu penghasilan berkurang. Terus intinya yang kedua mungkin tadi hampir sama ibu juga. Jadi pengen lunasin utang juga, Pak Haji. Ya utang yang dibikin sendiri sebenarnya sih, Pak Haji. Ya iyalah. Ya, yang dibikin sendiri atau pengen lunas lah kan gitu, Pak Haji. Bos, sekarang utang kita yang bikin. Pastilah udah seizin Allah. Nggak mungkin lah utang nggak seizin Allah. Pengen ada untuk bayarnya lancar gitu, Pak Haji. Pasti kebayar, pasti bisa kebayar. Bos, kalau gue tanya, Allah, kenapa sih tamu-tamu RDI utangnya nggak lunas-lunas? Karena dia berusaha pengen lunasin. Oh nggak boleh? Nggak boleh, Bos. Kan ada ayatnya. Kalau kamu punya keinginan, kalau kamu punya cita-cita, kalau kamu punya impian, kamu cukup niat. Biar aku yang mewujudkan. Nah lu sih diwujud-wujudin. Janganlah, ngapain diwujud-wujudin. Niatin aja. Pasti lunas. Pasti lunas. Pasti lunas. Disebut terus Pak, disebut terus. Tapi nggak boleh diwujudin. Kalau Bapak di Ibu diwujudin. Dengan cara apa? Ketakutan, khawatir, was-was. Oh nggak boleh Pak Haji? Itu udah menghina Allah. Menghina Allah itu bukan menjelek-jelekan nama Allah. Tapi dengan was-was, takut, khawatir. Itu namanya menghina. Jangan takut. Pasti lunas. Pasti lunas. Pasti lunas. Pasti lunas. Pasti lunas. Pasti lunas. Jadi ayatnya bos, kalau kamu punya keinginan, kalau kamu punya impian, kalau kamu punya cita-cita, kamu cukup niat. Biar aku yang mewujudkan. Jadi yang wujudin siapa? Allah. Nyambung gak maksud gue? Nggak nyambung ya? Agak blown dua-duanya. Ayatnya bos, kalau kamu punya keinginan utang pengen lunas, keinginan pengen punya toko, keinginan punya modal 10 miliar, itu kan keinginan, cita-cita, impian. Bapak dan ibu nggak boleh macam-macam, hanya cuma satu, yakinin, niatin, yakinin. Pasti bisa. Kayak tadi tuh yang privat 10 juta. Dia datang seminggu yang lalu, dia ngomong tuh sama si bagian informasi namanya Dandan. Pak Dandan, saya pasti bisa privat 10 juta. Biar saya bisa ngobrol sama Pak Haji lama. Karena kalau 2 juta ngobrolnya recehan, saya nggak mau. Dia ngomong begitu, betul ya? Seminggu yang lalu. Pas seminggu datang dia. Tadi sedekah 10 juta, bawa 15 juta.
Sedekah 10 juta. Privat tadi tuh lama tuh. Yang sama istrinya tadi. Yang tadi nomor 2. Dari Indramayu. Nah mau saya. Cobalah Pak. Janganlah kita mencari-cari. Kita kan suka mencari. Mencari. Minjem. Apalagi kita hobinya ngetik. Pinjem duit dong bos. Kok pinjem duit? Ngapain? Kalau minjem duit lu mesti balikin. Kalau nggak balikin lu nggak bakal masuk surga. Boro-boro nyium surga juga nggak mungkin. Kenapa nggak minta sama Allah? Dalam arti kata niatin. Pasti gue punya 10 miliar minggu ini. Belum terkabul pasti gue punya 10 miliar minggu ini. Walaupun Allah ngasihnya nyicil. 3 miliar dulu kemarin. Hari ini 2 miliar. Besok baru 5 miliar. Tapi kan kita enggak. Japri. Pak Haji lagi buka HP. Japri lagi. Ngapain japri-japri Pak Haji? Orang gue mau lihat video. Gue lagi mau lihat ini acara anak yatim besok. Ini langsung pada japri. Itu namanya kan dia berusaha. Syukur-syukur dibaca, syukur-syukur enggak. Malah enggak gue baca. Kok gitu Pak Haji? Lo ngapain? Dianya berharap. Nah bisa gak Bapak dan Ibu jangan berharap. Nah lo kan suka berharap. Contohnya apa Pak Haji? Bisa gak ya utang gue lunas minggu ini? Kok gitu? Pasti lunas. Bisa gak ya utang gue lunas bulan ini? Kok begitu? Nggak boleh, nggak boleh. Pasti lunas. Pak, Bapak sekarang usianya berapa? 55. Mimpi gak waktu Bapak lulus SMP? SMP lulus gak? Lulus. Mimpi gak Bapak punya istri yang sekarang dampingin Bapak? Enggak. Gak mimpi kan? Saya juga gak mimpi Pak punya pabrik odong-odong. Bapak lihat di bawah odong-odong saya berapa? 15. Bikin tuh lagi bikin odong-odong 4. Apa saya mimpi? Enggak. Produksi aja buat anak yatim. Karena anak yatim kurang naik odong-odong, produksi lagi. Hari ini produksi lagi 4. Ada 15. Jadi ada 19 odong-odong. Nggak mimpi. Sekolah saya ekonomi. Nggak ada backgroundnya teknik. Tapi saya punya odong-odong. Saya nggak IPB, nggak peternakan. Tapi saya punya kuda, punya sapi, punya kebo. Saya backgroundnya bukan pertanian, tapi kita nanam buat anak yatim. Nah, Bapak coba begitu, niatin dulu. Saya udah niat Pak Haji, titik. Kalau Bapak kan sama Ibu koma. Niat tapi Bapak dan Ibu berusaha. Ngeri-ngeri sedap takut dilelang. Ngeri-ngeri sedap takut dilelang. Nggak boleh dong. Pasti nggak dilelang. Pasti aman. Pasti nggak ada yang minat. Pasti nggak ada yang beli. Pasti nggak ada yang beli. Pasti jadi milik saya. Pasti jadi milik saya. Pasti jadi milik saya. Bapak harus begitu. Bapak pernah gak nonton Benyamin Sueb acara Sidul Anak Betawi? Ya, pernah. Pernah Ibu? Benyamin Sueb Sidul Anak Betawi. Benyamin Sueb ngomongnya gimana? Dul, lu gue sekolahin tinggi-tinggi bukan jadi supir oplet. Tapi jadi gubernur, tahu? Itu tidak ada di skripnya Pak, cuman spontan aja. Jadi gubernur gak Rano Karno? Jadi walaupun dia jadi wakilnya dulu, ya kan? Maya Istianti, tahu gak Maya Istianti? Istrinya Ahmad Dhani, mantan. Dulu, Bapak ingat Maya? Coba Bapak lihat di YouTube-nya, di TikTok-nya. Dia upload YouTube-nya, TikTok-nya Maya Istianti, dia ngomong begini. Lu gak pada minta tanda tangan gue loh. Nanti kalau gue orang terkenal lu gak bisa lu minta tanda tangan gue. Antri tahu. Bener. Sekarang minta tanda tangan dia gak bisa teman-teman SMA-nya. Kenapa? Karena udah jadi artis. Dia sambil duduk selonjor ngomong begini. Besok gue pasti punya private jet. Pasti besok gue punya private jet. Pasti gue punya private jet. Punya gak dia private jet? Punya, dengan suami yang sekarang yang kedua, Irwan Musri. Walaupun prosesnya dia harus berantem dulu sama suami yang pertama. Cerai dulu, dihujat dulu, dibully dulu. Anaknya nggak ada yang pro sama dia.
Tapi kan sekarang dia punya private jet. Nah, coba bapak sama ibu sekeletuk aja ngomongnya. Tapi nggak ada beban. Pasti lunas. Pasti cair 10 miliar. Pasti punya duit 10 miliar. Pasti. Bisa gak? Harus bisa dan pasti bisa. Tapi kan kita enggak. Ngomong ya ngomong. Tapi di belakangnya koma. Saya maunya titik. Pasti cair. Titik. Pasti lunas. Titik. Pasti punya. Titik. Pasti milik. Titik. Kalau koma. Kapan ya? Gue udah sedekah. Tapi belum terkabul-terkabul. Nggak mungkin. Kayak tamu RDAI. Pak Haji, saya udah sedekah 10 juta kok nggak cair-cair 10 miliar. Nggak mungkin. Masa sedekah 10 juta cair 10 miliar. Gue duluan yang protes. Kok gitu Pak Haji? 10 juta. Masa cair 10 miliar. Privat lagi. Privat lagi. Privat lagi. Gitu dong. Taruh dia privat udah 13 kali. Atau 17 kali. Berapa tuh? Kali 10 juta. 170 juta ya. 17 kali. Karena kan ketemu kita ajarin terus. Dia cair 10 miliar. Agus setuju. Ini privatnya baru sekali pengen cair 10 miliar. Nggak mungkin. Privat lagi. Privat lagi. Testimoni lagi. Testimoni lagi. Nanti kita benahin yang mana yang kurang. Bu, Pak, inget gak zaman dulu neneknya ibu, neneknya bapak, kakeknya ibu, kakeknya bapak, buyutnya ibu, buyutnya bapak. Zaman dulu ada Dufan gak? Gak ada. Ada gak? Bar karaoke ada gak? Gak ada. Apa yang dilakukan sama buyut kita? Tiap malam ML. Tiap malam nenen. Tiap hari romantis. Anaknya berapa buyut kita? Ada yang 10, ada yang 9, ada yang 7. Tapi kalau kita sekarang ngomongin begitu, katanya tabu. Tabu dari mana? Orang yang suka romantis. Orang yang suka cinta kasih. Orang yang suka terima kasih sama pasangannya. Jempol 2, duitnya banyak. Sekarang kan enggak, Bu. Ih, jorok dari mana? Orang buyut kita juga dulu nggak ada kegiatan. Tiap hari nenen, ML nenen. Tapi kan rumahnya kaya raya. Neneknya bapak, buyutnya bapak kan tanahnya luas. Rumahnya jaraknya jauh-jauh. Ya betul? Nggak dempet. Sekarang Bu rumahnya dempet Bu. Temboknya jadi 1. Temboknya cuma 1. Coba bayangin Pak. Anaknya 1, anaknya 2. Bahkan ada yang nggak ada anaknya, belum punya. Cicilan motor ada, cicilan mobil ada, cicilan rumah ada. Saya nggak mau. Romantis. Nah, ibu coba romantis sama anak karena ibu nggak ada suaminya. Bapak coba romantis sama pasangannya. Tadi saya tanya Pak, kakek-kakek usianya 80 tahun. Dia seorang pelaut. Tadi yang nomor terakhir privat 10 juta. Apa yang bikin Bapak kaya raya? Apa yang bikin Bapak kaya raya? Apa yang bikin Bapak kaya raya? Apa jawabnya dia? Saya setiap hari alat kelamin saya diemot sama istri saya. Apa itu tabu? Enggak. Karena nggak ada kegiatan zaman dulu. Ya betul. Ini saksinya tadi. Nah, istri Bapak mau gak kalau ngemot alat kelamin Bapak? Coba. Kapan terakhir ngemot alat kelamin Bapak? Kapan Bapak alat kelaminnya dimot sama istri? Kapan terakhir dimot? Ingat-ingat. Ini sekarang hari Jumat. Tanggal 18. Tanggal 10. Kebanyakan bener. Ngemotnya terlalu dalam gue. Tadi saya tanya nih Pak. Pak. Bapak kalau di mod alat kelaminnya di mana? Di tempat tidur dan di meja makan. Jadi di meja makan sebelum dia pergi, bapaknya nih pergi sama supir jalan, itu istrinya duduk di bawah Pak, di-mod dulu alat kelaminnya. Mod dulu. Sampai keluar. Alhamdulillah kata dia,
Dia kan usianya 80 tahun. Istrinya juga 80 tahun. Katanya istrinya seperti gadis usia 17 tahun. Iya betul? Lebih cantik. Lebih cantik. Kenapa? Karena dia sering minum makanan minuman bergizi tinggi. Gitu. Sampai minder. Sampai minder. Dia tuh kalau jalan sama istrinya katanya kayak jalan sama cucunya. Karena cucunya 80 tahun tapi usianya seperti umur 17 tahun. Halus wajahnya, cantik luar biasa, lebih muda. Karena hobinya dari muda sampai tua ngemot alat kelamin suaminya setiap hari. Dan duitnya nggak ada serinya. Nah, coba Bapak praktekin. Coba ingat-ingat, kapan terakhir alat kelamin Bapak diemot sama istri? Kapan terakhir? Udah lama Pak Haji. Ya kapan? Masih ingat ya? Ada 1000 tahun yang lalu. Sekarang usianya 50? 55. 55? Berarti Bapak lahir tahun 70? Ya. Harusnya kemarin dong terakhir. Di motnya kemarin dong terakhir. Enggak, di pas ulang tahun Bapak. Ulang tahunnya kapan? Juli. Juli. 25 Juli. Saya tanggal 2 Juli. Bapak 25 Juli. 25 Juli. 1970. Jadi pada saat lahir Bapak di bawah saya ya. Ya di bawah berapa bulan nih? 22 hari, 23 hari. 23 hari. Saya 2 Juli, Bapak 25 kan? 70. Jadi Bapak paksain gimana caranya, bisa nggak bisa. Mau gak nih kalau istri suruh ngemot alat kelamin Bapak, kalau saya boleh tahu? Mau gak nih istri kira-kira? Mau. Mau. Nah udah itu. Bapak kalau manggil istri apa? Bunda. Bunda. Bun. Kata Pak Haji, hajatnya Ibu kalau manggil Bapak apa? Ayah. Kata Pak Haji, hajatnya ayah cair 10 miliar udah di depan mata, udah di depan. Bisa gak Bunda tiap hari ngemot alat kelaminnya ayah tiap hari? Di mana Pak? Di mana ya? Di tempat tidur plus sama di meja makan. Jadi kalau pas lagi ayah sarapan, Bunda di bawah meja ngemot sambil ayah sarapan. Tapi jangan ada orang lain aja ya. Ya. Kasih anaknya suruh jajan jajan di Bandung. Bapak panggil anak Bapak. Ya. Kamu jajan di Bandung ya. Kasih duit suruh dia jajan di Bandung. Bisa gak? Harus bisa dan pasti bisa. Tiap hari itu Pak Haji? Tiap hari Pak. Saya mau cair 10 miliar. Harus. Karena udah di depan mata kok. Namanya ilmu romantis. Cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Sampai keluar Pak Haji? Hah? Sampai keluar? Sampai keluar. Sampai keluar. Sampai keluar. Kalau nggak keluar diganti pakai botol Sprite. Pelan-pelan bos. Bisa lah. Tapi itu pas lagi suci, lagi head juga? Kan Bapak diemot sama istri. Berarti kalau dia main kan nggak ngaruh bos. Emang alat kelamin Bapak dimasukin ke dia? Enggak. Alat kelamin Bapak dimot sama ibu. Iya. Kalau ibu main nggak apa-apa. Bisa gak gitu? Ya, bisa. Bisa ya? Bisa. Mau gak minggu ini cair 10M? Mau. Bilang sama ibu, Bun, kamu sambil ngemot, ayah video call ya sama Haji Marco. Bisa? Tapi video call betulan. Enggak. Enggak. Humor. Put, humor. Tambahin air Put. Lo yang mau video call malah gue yang aus. Enggak bos. Nanti lo mau cair bos. Cair. Pelan-pelan. Kan lo belum jalanin. Ini kan ilmu baru. Selama umur lo 55 kali lo baru denger kali gue ngomong begini. Ya. Emang nggak ada. Adanya di zaman dulu nenek-nenek kita. Tapi kan nggak diomongin zaman dulu kan
langsung praktek kalau zaman dulu. Kalau sekarang kan kita mesti kasih teori dulu. Zaman dulu langsung praktek, bos. Lo lihat zaman dulu deh. Anaknya 12. Tidak punya pembantu. Tidak punya suster. Anaknya 9. Tidak ada pembantu, tidak ada suster. Tapi anaknya sukses. Anaknya sukses. Jadi presiden. Jadi menteri. Jadi panglima. Jadi kapolri. Jadi pangdam. Jadi kapolda. Lo praktekin dulu. Bisa. Namanya ilmu cinta kasih, ilmu terima kasih, sama ilmu romantis. Bisa? Bisa. Ya. Kalau ibu kan nggak ada suaminya, ibu nggak dipraktekin ya. Nggak boleh ya. Kalau ibu mau paling mesti nyewa beruang. Pakai beruang. Nanti saya kirim Haji Marco pakai itu topeng beruang. Kedua, bos paksain bisa gak nggak boleh julid sama nggak boleh gibah. Terangin bos, nggak boleh julid sama gibah. Biar pahalanya nggak hilang. Bapak Ibu, ilmu yang disampaikan Pak Haji, kalau sudah kita praktekin secara maksimal, optimal, kualitasnya, kuantitasnya, baik itu ibadahnya, sedekahnya, sudah kita jalani. Tetapi kalau dua hal yang ditekankan Pak Haji tadi masih bersemayam di dalam hati Bapak Ibu sekalian, itu menjadi penghambat terkabulnya hajat. Maka harus disedot biar keluar penghambatnya. Ya, penghambatnya apa tadi itu katakan Pak Haji? Gibah. Apa? Ngomongin orang. Ngomong dengan istri, ngomong dengan anak bungsu tentang anak yang nomor 1, ngomong dengan istri tentang tetangga, ngomong tentang petugas bank yang mau pasang plang. Itu namanya gibah, ngomongin tentang orang lain walaupun yang diomongin benar. Itu namanya gibah. Orang yang diomongin, misalnya Bapak Ibu ngobrol, ngomong-ngomong, yang diomongin siapa? Pak Haji Marco. Diomongin Haji Marco itu gini. Kadang juga benar. Tapi kalau suatu saat Pak Haji Marco dengar diomongin oleh Bapak Ibu, kira-kira Pak Haji Marco jadi marah enggak? Marah, tersinggung. Ngapain ngomong-ngomongin gue? Nah kan bener kenyataannya begitu. Iya kenyataannya itu namanya gibah. Tapi kalau di ngomongin gak bener, itu namanya fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi dosanya banyak, menjadi penghambat, penggugur pahala dari segala ibadah kita. Bubar pahalanya. Harusnya sudah menghantarkan hajatnya teraih di depan mata yang disampaikan Pak Haji tadi. Seperti Bapak Ibu waktu kecil pernah main ular tangga. Pernah gak? Nah, mulai beranjak dari angka 1, 2, 3, 4, sudah sampai angka 97. Awas ini, bahaya ini. Jangan sampai dapat angka 1. Gibah kita masuk ke ekor ular. Nyampe enggak? Enggak nyampe, turun. Balik lagi ke bawah. Seperti itu dasarnya gibah. Kata Rasulullah, seperti kita suka makan bangkai saudara kita. Lebih-lebih lagi, kenapa pahala kita habis? Karena energi negatifnya orang yang kita omongin, dosa-dosanya, energi negatifnya ketarik ke dalam diri orang yang
menggibah tadi. Sementara energi positif Bapak Ibu ketarik ke orang yang diomongin, digibahin. Sehingga habis, dosanya nambah, negatifnya nambah, positifnya hilang, pahalanya hilang. Jadi nggak punya kekuatan, harus dibuang jauh-jauh. Yang kedua, apa tadi? Julid. Bahasa umumnya yang mudah dipahami kita, nyinyir. Lebih mudah lagi, sinis. Julid itu gitu. Melihat orang lain baik pun, kita tetap nyinyir, tetap sinis, tetap julid. Terlihat jelek-jeleknya saja. Baik, tapi kita ungkap tentang kejelekannya. Depan rumah, tetangga, renovasi rumah. Rumahnya jadi baik. Alhamdulillah tetangga saya bisa bangun rumahnya baik, beli mobil. Tapi dalam hati mungkin nggak ngomong, atau diomongkan dengan suaminya, dengan temannya, alah bangun rumah paling ya kredit, punya angsuran aja, gaya-gaya renovasi rumah, datangkan mobil baru, beli baru, paling ya nyicil. Nyinyir, julid, jelek-jeleknya yang diangkat-angkat. Ini menghapus pahala yang Bapak Ibu kerjakan tadi. Nah, yang terpenting adalah julid dan ghibahnya itu kalau sesama manusia masih manusia yang marah. Tapi julid, ghibah itu julidnya, ghibah kita tidak dengan orang lain, dengan diri sendiri juga bisa. Apa? Mengungkit-ungkit kelemahan diri sendiri. Kurang saya apa ya? Kok saya seperti ini? Itu ujungnya ngeluh, sedih, murung, jengkel. Semua sifat itu akhirnya ujungnya mukanya suntuk. Kesimpulan dari julid, sinis, nyinyir itu adalah orang itu sedih melihat orang lain senang, tetapi dia menjadi senang, gembira melihat orang lain sedih. SMS. SMS. Senang melihat orang sedih, sedih melihat orang senang. Nyambung nggak Bu? Nyambung nggak Pak? Ya? Jadi nyambung ya. Sifat ini jangan ada. Nah, yang berbahaya lagi yang ditekankan Pak Haji adalah ghibah, nyinyir, julid kita tidak sekedar kepada manusia, tidak sekedar kepada orang lain, tetapi kita julid, ghibahnya kepada Allah. Ngobrolnya dengan diri sendiri, tetapi menyalah-nyalahkan Allah. Allah gimana sih Allah ini? Saya sudah sedekah, sudah bangun malam, sudah tahajud, sudah baca Quran. Kok kehidupan saya masih begini-begini saja? Allah tidak adil. Lama-lama keyakinan kita kepada Allah jadi berkurang, jadi runtuh, berarti nggak usah apa. Nah, itulah dampaknya julid dan ghibah. Nggak terasa kita ngomongnya kan dengan diri sendiri, tapi batin. Nah, tadi kita sampaikan kalau Bapak Ibu ngomongin tentang Pak Haji Margo tahu marah. Lah sekarang yang kita juliti, yang kita ghibahin itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Marah gak? Murka. Marah. Lebih dari marah. Murka Allah. Maka kita dilenyapkan, dibinasakan, dibangkrutkan usaha kita oleh Allah.
Karena nyinyir kita, julid kita, gibah kita dengan diri sendiri, tetapi gibahin dan menjuliti Allah. Itu yang harus dibuang jauh-jauh. Menjadi penghambat. Karena itu penyakit hati. Tidak boleh bersemayam di hati kita. Takut, Takut, was-was, khawatir, ragu-ragu. Nggak boleh Pak, nggak boleh Bu. Orang yang suka khawatir, ragu-ragu, was-was, apalagi satu lagi? Takut. Itu orang yang suka menghina Allah. Menghina Allah itu bukan menjelek-jelekan nama Allah, tapi takut. Takut nggak bisa bayar utang. Jangan dong. Ibu punya anak. Anak ibu nggak bisa bayar utang. Yang tanggung jawab siapa? Ibu. Bapak punya anak. Nggak bisa bayar utang. Yang tanggung jawab siapa? Bapak. Bapak punya istri. Misalkan istrinya mau beli HP. iPhone 17 Pro. Harganya 25.700.000. Terus istrinya kredit. Yang bayar siapa kreditannya? Bapak. Betul gak? Apa yang bayar Haji Marco? Nggak mungkin lah. Yang bayar kita para suami. Begitu juga bapak utang, ibu utang. Siapa yang bayar? Allah. Tenang aja, pasti dibayar. Tapi bapak dan ibu nggak boleh menggurui Allah. Dalam arti kata nggak boleh ngatur Allah, nggak boleh ngatur Tuhan. Kita kan hobinya ngatur. Orang belum waktunya jatuh tempo, kita buru-buru mau bayar. Nggak boleh. Apalagi ngadu. Allah, HP saya rusak, tadi jatuh. Jadi nggak bisa buat. Kata Allah, justru lo gue jatuhin HP-nya karena lo mau ganti HP baru. Yang beli siapa? Aku. Wasilahnya ya suami kamu. Dan kamu punya suami. Dibeliin lah. Tapi katanya suami saldonya nggak ada. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Nah kitanya semangat begitu Pak. Kita kan enggak. Suami tercinta. Pengen beli ini. Iya nanti kalau saldonya ada beli ya. Nah, kita langsung sholat sambil berkeyakinan. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Gitu. Ini kita kan enggak Pak Bu. Ngomongnya. Ya 17 Pro udah keluar. Saya belum punya. Nggak boleh gitu. Pasti punya. Pasti punya. Pasti punya. Begitu Pak. Jadi hakikatnya harus tingkat dewa. Bisa? Pastinya harus ditekan. Yang kenceng banget. Seperti Bapak tadi yang dari Indramayu. Coba lo terangin. Bapak yang tadi dari Indramayu. Masih ingat gak lo? Ditanya Pak Haji. Pak, mau nggak dimot sama istri Bapak pulang dari sini? Mau. Kurang keras. Mau enggak Pak? Mau. Kurang keras. Mau. Sudah usianya sudah 80 tahun. 80 tahun. Semangat. Semangat. Gue mau begitu tuh bos. Karena apa? Karena hampir gue 100% nyabdain tamu-tamu RDA yang pada privat 10 juta. Hampir 100% nyaris terkabul semua. Sabda gue manjur bos. Walaupun gue ngomongin sambil bercanda. Nih contoh sabda gue. Ayo bos sabdain cair 10 miliar. Pakai belangkon. Oke. Belahan tool. Belangkon. Nih bos gue suka sambil bercanda nih bos. Sabda gue begini bos. Lebih manjur. Ibu dari mana? Tasik. Hah? Majalengka. Majalengka. Ya. Ini dari Tasik. Garut. Hah? Garut, ya, Garut. 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 Ada mbah dukun sedang mengobati pasiennya dari Majalengka. Konon katanya
hutangnya belum terbayar. Dengan komat kamit badukun baca mantra, dengan air putih lalu pasien disembur. Bor. Kobul, hutang lunas terbayar di bulan ini pasti kobul. Saya cuman begitu doang, Bos. Tapi alhamdulillah tuh, Pak Haji, alhamdulillah cair 90 miliar. Dapat berapa gua kemarin? 3 miliar. 3 apa? 3 miliar. 3 miliar. Pak Haji, alhamdulillah saya cair. Tadi barusan dapat berapa? 2 miliar. 2 miliar. Cuman nyembur-nyembur gitu doang, Bos. Manjur. Ya ini buktinya. Ayo dari Garut. Sabdain. Ada mbak dukun sedang mengobati pasiennya dari Garut. Konon katanya pasiennya pengen usahanya maju. Dengan komat kamit mbah dukun baca mantra, dengan air putih lalu pasien disembur. Bor. Usahanya maju, dagangannya laku, hutang lunas, pasti maju. Kobul. Sukses, kobul. Amin. Coba Bu, ada gak orang ngomong nyembur sampai teriak-teriak? Nggak ada. Orang paling bohongan itu. Nggak ada. Manjur. Kedua, Pak, Bu, ada tamu RDAY datang ke sini, kondisinya udah drop. Nah, alhamdulillah dia praktekin ilmu RDAY, minum air asinan. Bukan air yasinan ya. Air asinan. Alhamdulillah perubahannya gratis. Man, lu testimoni sini, Man. Pegang mic. Lukman itu. Darno, lo kan belum pernah masuk kamera, belum pernah masuk TV lo. Oh sering. Ya sini masuk. Cerita gimana tamu RDAY itu yang gue sembur. Sakitnya apa, kondisi apa? Ini sini. Testimoni. Namanya Barno. Terus Ambar. Terus Nani. Terus Rini Dwi. Terus ya itu. Coba. Nih. Teman kita ya. Deketin Mike. Penyakitnya itu kanker rahim. Kanker rahim. Ya, harusnya dioperasi. Dia udah mau di kemo. Udah di rumah sakit, dia udah diisolasi. Nah, kita datang lah, kita kasih air asinan. Ya, yang kita buat itu nanti di balik layar kita ceritain ya. Nah, itu kita kasih minum dia 3 kali. Begitu dicek lagi hari kedua, dokternya bingung. Ini kok makin lama kondisinya tuh cepet ininya membaiknya. Waktu pertama kali kita datang, dia suaranya nggak keluar, posisinya juga tiduran. Kita kasih air asinan itu diminum. Pas kita datang kedua kalinya, dia udah duduk nemuin kita, udah duduk. Suaranya udah agak kedengaran, udah ada tenaga untuk berbicara. Dokter cek, dokter bilang ini kalau kondisinya begini terus, ini 2 hari ke depan udah boleh pulang. Hari ketiga kita kasih lagi minum. Nah, di hari Sabtu dokternya kasih lihat hasilnya. Ternyata dia udah sembuh, udah bugar lah, udah bisa ketawa, suaranya udah normal lagi. Akhirnya dia mestinya pulang hari Minggu karena dokternya yang ACC itu ada nyari Senin, akhirnya ditunda di Senin. Pulang hari Senin, pas kita antar lagi ke sana, dia udah segar, udah sehat, udah. Dan kemonya itu
nggak jadi. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ada lagi teman kita sama seperti itu juga kondisinya. Begitu kita datang, kondisinya udah lemah banget gitu. Untuk nemuin kita aja susah, untuk diajak ngobrol aja susah. Kita kasih air asinan minum pertama. Besoknya dia WA ke kita tuh, ke salah satu teman kita. Ini airnya lumayan nih, manjur, badannya agak ringan. Nah, akhirnya dia minta lagi, kita antar lagi airnya. Begitu kita antar, kondisinya udah bukan seperti pertama kali kita datang. Dia udah duduk dan bisa nyambut kita tuh udah banyak perubahan. Yang mukanya tadinya agak kusam, sekarang udah agak seger. Sakit hipertiroid. Sakitnya sakit hipertiroid. Kita kasih air berapa galon? Pertama air ukuran 1,5 liter itu sekali satu. Besoknya datang lagi. Nah, hari ketiga kita kasih 1 galon. Itu yang ketiga, teman kita tuh dia pasca operasi itu disentuh aja itu ngilunya minta ampun. Akhirnya kita datang sana, hari pertama kita kasih, dia lumayan tuh dari tadi duduknya agak susah, sekarang duduk tuh udah sembarangan aja. Artinya untuk taruh pantatnya itu udah nggak hati-hati lagi, udah bisa. Hari kedua kita kasih lagi, disentuh tuh udah nyerinya udah hilang. Tuh terakhir kita kasih 1 galon juga. Itu Pak. Itu yang air itu ada. Nanti di balik layar kita ini. Nanti dikasih tahu cara bikin air asinan. Nanti saya kasih tahu cara bikin air asinan. Manjur 1000%. Bisa bikin orang kaya, bisa nyembuhin penyakit, bisa buat manggil uang, bisa buat manggil order, bisa buat manggil rezeki. Pokoknya bisa buat apa aja. Ini multiguna, namanya air asinan. Manjur gak? 1000%. Tadi diajarin. Soalnya kalau nanti kita ajarin di sini, nanti banyak kompetitor kita pada bikin air asinan. Soalnya air asinannya gratis, nggak bayar, free, gratis. Bahkan kita kirimin. Misalkan rumahnya di mana? Rumahnya di Bekasi, kita kirimin tanpa bayar, gratis. Ya, Rini di Bekasi ya, Rini. Terus yang sakit hipertiroid, rumahnya di Kemayoran, kita anterin gratis. Yang sakit kanker rahim di rumah sakit kanker Darmais, di ruang isolasi, kita anterin gratis. Udah pulang rumahnya di Bekasi, kita anterin gratis. Pak Haji, rumah saya di Purwokerto, kita anterin gratis. Tol, parkir, bensin nggak usah bayar, kita yang bayar. Kenapa Pak Haji apa gratis? Kalau dia terkabul, kaya raya, orderannya banyak, contohnya Bapak nanti dibikin air asinan buat nyiramin dagangan biar rame. Saya punya tabungan 1 poin di akhirat. Dunianya kan saya udah dapet. Mobil saya udah Hummer, udah Rubicon, udah Velfire, ya kan? Nah, saya nyari tabungan 1 poin. Pak Haji, ntar kalau saya di Garut, bisa gak saya kirim? Bisa, nanti kita di Garut. Nanti pulangnya bawa domba Garut. Kalau gak bawa dodol Garut. Salah Pak Haji. Iyalah. Jaket kulit juga sekali Pak Haji. Jaket kulit. Oh, jaket kulit. Ya. Garut. Siap. Jadi nanti Bapak, karena Bapak udah datang privat, nanti di balik layar setelah acara ini ditutup, Bapak sama Ibu saya ajarin khusus cara bikin air asinan sendiri. Nanti Bapak bikin di sana. Nanti kalau tamu-tamu Bapak, teman-teman Bapak nanya di Garut sama di Majalengka, kok bisa manjur? Iya, saya bikin pakai air asinan dari RDAY. Nanti Ibu bikinin, Bapak bikinin. Nanti Bapak sama Ibu buka praktek RDAY cabang Majalengka. Kayak Lampung kemarin. Tidak apa Pak Haji itu? Hah? Pak Haji tidak apa? Nggak apa-apa, maksudnya gimana?
Nggak apa-apa kan, kalau lo kaya gue senang. Lo sekarang kesini naik apa? Nggak bisa Pak Haji. Bus. Besok harus naik Pajero terbaru. Amin. Harganya murah kok, cuma 800 juta. Ibu naik Fortuner terbaru GR 2800. Nanti pada heran orang-orang. Wow, naik Fortuner. Ya. Jadi itu kesaksian dari ini. Barno yang udah parah, obatnya sekali minum 15, sakit batu empedu. Barno kan yang rawat dia nih. No, ada di penginapan sekarang, Barno. Sekarang ada di bawah tuh lagi Ijab Api Unggun. Barno. Salah satu teman kita juga Barno itu ya batu empedu. Ya. Dokter udah angkat tangan. Datang ke sini senyumnya susah, mukanya ya kusut. Ya kita kasih air asinan. Ya alhamdulillah ya sekarang itu dia bisa ketawa lepas. Ya sebenarnya kalau dia ketawa, kita juga ketawa. Karena giginya udah nggak ada. Sehat kok dia seger gitu. Videonya ada dia ya, HP yang lagi itu deh. Ya minum itu, pakai minum air asinan yang kita bikin. Orangnya ada di bawah lagi Ijab Api Unggun. Ijab Api Unggun. Oke bos. Pak Haji, ada boleh? lagi? Pak Haji, boleh saya mau tanya yang boleh. Itu, kalau tidak yang di emot tadi Pak Haji, kalau kita tidak main nggak apa-apa? Nggak, emot aja nggak main. Gue setuju emot aja, nggak usah main. Jadi lo duduk manis aja begini, duduk di mot sama bini lo duduk di bawah, di mot nyonyot. Gue setuju itu. Bos, mobil kalau businya kotor berebet gak jalannya? Berebet. Businya apa kalau manusia, laki-laki? Businya. Businya ya. Itu alat kelamin lu. Jadi diemot, dipakum, biar larinya kencang. Jadi nyari duitnya kencang, dan yang masuk juga miliaran bos. Lo tanya Haji Marco, coba testimoni. Di mod sama bini lo gimana testimoni? Acting mulai. Iya, jadi biasanya kalau pagi-pagi itu pas anak-anak sekolah pada berangkat semua, istri saya udah mandi, udah sholat duha, beliau nawarin saya, bayiku waktunya nenen, jadi saya nenen. Jangan lupa saya selalu bilang sama dia bahwa pas papa nenen itu mamanya ijabnya seperti ini ya, pasti rezeki datang berlimpah, uang datang di hari ini, di menit ini, di detik ini, di jam ini, pasti uang datang. Terima kasih Allah, terima kasih, amin Allah, amin. Jadi pas kita nenen itu sama istri diusapin kepala kita sama istri. Jadi istri ngomong terus, ngijabin bahwa rezeki datang, seolah-olah rezeki itu udah ada, dan kita nggak minta sama Allah minta rezeki, Allah bukan, tapi terima kasih Allah, rezekinya sudah datang, sudah terima uang dengan jumlah ratusan juta, ratusan miliar. Terima kasih Allah atas keberkahannya, kebelimpahannya, uang datang di mana pun saya berada, dan penuh berkah gitu. Jadi itu pas saya lagi nenen, istri yang ngomong. Tapi pas kalau saya lagi mau sama istri gantian, karena kan saya di bawah yang ngemot, istri saya kan ngemot punya saya, jadi saya yang di atas begini. Jadi saya yang ngomong, pasti rezeki berlimpah barokah, rezeki dari Allah hari ini datang dengan sangat banyak dan berlimpah dan sangat mudah, pasti. Karena kan istri yang ngemot kita, jadinya amin Allah, amin. Ketika itu mau keluar, saya udah bilang, mau keluar, saya bilang terus, istri udah siap-siap dong, amin Allah, amin, karena udah berasa kan. Jadi istri udah gelagapan Pak Haji.
Kadang-kadang air matanya biar keluar lagi. Kadang-kadang saya kayak ini, saya suka tekan gitu. Kadang-kadang suka kasihan juga Pak Haji. Tapi kan, kalau nggak ditekan nggak enak. Nggak enak, jadi kata Pak harus tekan karena kita lebunya hajat. Jadi bedanya nikah sama kawin tuh neken sama neken. Neken ya, Pak Haji. Kalau nikah kan neken. Neken ya. Kalau kawin neken. Itu. Apa? Pakai urat. Kalau nikah pakai surat. Ya. Kalau kawin pakai urat. Bisa ya deh. Jadi itu harus diminum. Ya. Sama istrinya. Iya dong bos. Awet muda bos. Jadi bini lo ntar usianya seperti umur 17 tahun. Muda bener. Kulitnya halus bener. Tapi gini Pak Haji, istri saya kan muda. Nggak terlalu muda nanti. Kayak bayi dong. Lo usianya 55. Iya. Bini lo usia berapa? 40 atau berapa ya? 40. Hampir 40-an saya. Ya udah kayak anak usia 10 tahun. Gembel. Bos. Tamu RDAY kesaksian minum spermanya suami itu nggak satu bos. Udah banyak banget. Nggak taunya itu sari-sari nutrisi luar biasa bos. Daripada minum jauh, daripada maskeran. Ngapain maskeran 250.000. Saripati itu buat tumbuhan. Saripati pertumbuhan kata orang. Kayak kemarin itu. Iya. Dari Mojokerto ya. Jadi sperma itu terbuat dari saripati tumbuhan yang jadi air sperma itu. Jadi buat kesehatan, buat aura segala macam itu bagus. Jadi nenek-nenek kita, buyut kita itu hobinya begitu bos sama kakek-kakek kita. Tapi nggak dipublikasikan, cuman gua aja yang nekat publikasiin. Makanya nenek-nenek kita, buyut-buyut kita itu di dalam kuburan dia mengucapin alhamdulillah dipublikasikan sama Haji Mbe. Soalnya nggak mau dibukuin sama dia. Udah, gue yang populerin. Dulu dia meraktekin zaman tahun 30-an, 40-an, 50-an, 60-an, 70-an. Sekarang di tahun 2025 gue yang populerin. Makanya dia terima kasih. Kenapa? Karena dengan gue populerin itu kan dia dapat pahala 1 poin di tabungan di akhirat. Nah lo coba praktekin bos. Duitnya banyak, awet muda, rezekinya luar biasa. Siapa? Ibu. Jangan, awas kawin lagi ya. Jangan kawin lagi ya. Alat kelaminnya segel. Jangan ya. Saya nggak setuju ibu kawin lagi. Saya nggak setuju. Udah, begini aja. Terus sampai tua, awet muda kok. Karena ibunya dia ditinggal suami meninggal nggak nikah lagi. Usianya sekarang 88 tahun. Ibunya dia ada di bawah. Ibu saya ditinggal ayah saya meninggal umurnya 83 tahun sampai sekarang nggak nikah lagi. Itu ada di situ. Awet muda, tenang aja. Ibu nggak usah ya. Tenang aja, awet muda. Kalau ibu liburan pengen nanti ke Eropa, uangnya ya nanti dari Haji Marco. Kita nanti liburan, bisa? Bos, apalagi bos? Udah tadi Pak Haji yang mau jelasin tadi yang itu yang di kasur sama yang di meja makan itu dalam 1 hari itu? Iya. Ya. Oh. Bisa gak? Harus bisa dan pasti bisa. Bos, lo yang meraktekin. Haji Marco yang bayar tunai 10 miliar, mau gak? Lo yang meraktekin, Haji Marco yang bayar tunai 10 miliar. Saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan, baru kenal. Bayangin Haji Marco mau ngasih lo 10 miliar tiap bulan. Lo tinggal meraktekin doang.